Iya, siap. Saya minum kopi. Gitu ya. Jadi kita sudah nggak mengintervensi data. Jadi kita pakai data itu semua, gitu ya. Nah, rule of thumb-nya di sana itu ya datanya harus banyak, katanya dalam jumlah yang besar, gitu ya. Tujuannya apa? Dengan data yang besar, kemungkinan besarnya data itu berdistribusi normal, ya, berdistribusi normal. Karena kalau sudah berdistribusi normal, nanti hasilnya persamaan yang kita buat itu akan bisa dipakai untuk memprediksi yang lebih baik. Makanya istilahnya blue kemarin ya, best, linear, unbiased, dan estimated. Jadi bisa dipakai untuk mengestimasi karena dia datanya persamaan yang nggak bias, ya. Itulah persamaan terbaik, gitu ya. Karena dia persamaan linear disebut linear. Gitu. Nah, untuk melihat apakah persamaan itu bisa dikategorikan sementara ini di kelas ini, kita hanya melihat dari unsur R square-nya, itu ya, baru saya sampaikan ya. Makin tinggi R square, artinya secara bersama-sama variabel bebasnya berpengaruh makin tinggi pula kepada variabel tak bebasnya. Secara bersama-sama banyak kalau kita pakai 5 variabel, secara bersama-sama 5 variabel itu berpengaruh secara signifikan sebesar berapa tergantung R-nya gitu, R square-nya. Kalau dia 0,93 berarti sebesar 93% pengaruhnya. 7% ya errornya. Ya, tapi di sini kita nggak bicara mengenai errornya, yang kita lihat itu dulu. Nanti teman-teman kalau mau belajar lagi, ayo kita sama-sama diskusi di materi ekonometri biasanya ya. Nggak cukup mungkin dengan statistik, nanti dia harus ke arah ekonometri. Gitu, ya. Nah, itulah saya ingin mendapatkan dari teman-teman. Sampai dengan saat ini, dari 3 kan itu sekalian penugasan ya yang saya nanti dikumpulkan sebelum ujian sudah sampai di mana gitu. Terutama mungkin datanya ya. Kalau dulu kan kita sama-sama membuat peta ZNT. Di situ saya mengharapkan teman-teman bisa merasakannya di mana sih kira-kira nilai itu berubah karena kita akan membuat hipotesis gitu ya. Hipotesis apakah sama atau berubah. Ya. Kita akan tahu dia berubah kalau kita tahu faktor yang mempengaruhi nilai. Dulu kan saya kasih contoh yang paling gamblang. Kalau dia di pinggir jalan raya, pasti lebih mahal dibandingkan dengan masuk gang. Sehingga kita bisa simpulkan semua tanah-tanah yang menghadap ke jalan raya itu nilainya sama. Di gang itu berubah. Nah, itulah batas ZNT-nya. Cuman waktu itu diberikan ya batasan-batasan pembuatan batasan ZNT. Jadi dia tidak boleh memotong bidang kepemilikan, kan ya? Dari dalam satu wilayah desa atau kelurahan, gitu ya. Tidak memperhatikan batas RT RW ataupun blok yang kita buat, nggak perlu kita perhatikan itu. Yang penting di mana nilai itu berbeda menurut kita. Itulah hipotesis kita. Nah, untuk mencapai ke sana kan kita harus sudah mahir gitu ya, sudah bisa merasakan di lapangan. Nah, untuk bisa merasakan itu kan perlu latihan. Ya, karena penilaian adalah proses yang dilakukan oleh profesional kan gitu ya. Profesional itu kan artinya knowledge, skill, attitude-nya sudah cukup. Knowledge-nya mana? Ya ilmu yang teman-teman dapatkan. Skill-nya mana? Yaitu praktek itu. Ya attitude-nya mana? Nah itu ada aturan-aturan ya. Jadi ada yang mana yang kita boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Sekarang siapa yang sudah selesai mendapatkan minimal 30 data? Ada nggak yang sudah mendapatkan? Saya sudah, Pak. Mbak Diken, ya ada berapa datanya? 36, sekitar 36, Pak. Oke, cukup. Sudah melakukan analisis itu semua? Mencoba lah. Sudah, Pak. Tapi kayaknya ada yang harus dikeluarkan gitu kayaknya, Pak.
Oke, ya, ya, ya. Sebelum nanti Mbak Niken menyampaikan, saya tanya yang lain dulu ya. Yang sudah 30 lagi, Saya, Pak. Mas Fahri udah, oke. Mas Iksan Belum, Pak. dapat berapa? Masih 20-an. 20-an ya, ditambah lagi ya Mas ya. Iya, Pak. Mbak Putri Mandar Saya sudah, Pak. sudah ya, oke ya. Iya. Mbak Tiara Saya masih belasan, Pak. Sekitar masih belasan, 15 ya. 15. Ditambah lagi ya. Iya. Mas Aziz Saya masih ini, Pak, masih belasan, Pak. masih belasan ya, oke. Mas Fahir Musyafar Rahman Masih belasan, Pak. masih belasan. Oke deh, yang belum sampai 30 nanti tolong ditambah lagi ya. Sambil ini jalan-jalan itulah mencari sumber data, data-data di lapangan. Nah, dari data yang sudah dikumpulkan itu, nah itu kita mencoba untuk melakukan analisis. Mbak Niken, boleh itu mau share screen di sini? Oke, ini datanya ya, Mbak ya. Sudah muncul, Pak ya? Sudah. Ya. Hmm, Ini datanya. datanya sudah, tapi nggak full desa saya, ada yang perbatasan gitu loh, Pak. Kan Nggak apa-apa, ya. iya, di dekat perbatasan gitu, Pak. Hmm. Terus Iya. saya udah nyoba regresi sih, Pak, tapi Hmm. bentar. Nah, berarti kan kalau saya mau tanya juga, Pak, kan Hmm. ini saya udah nentukan parameternya kan, Pak, variabelnya itu Hmm. kayak gini, kontur, jenis tanah, dan lain-lain, sampai karakteristik lingkungan. Nah, berarti dari data ini terus kita ubah kayak gini ya, Pak, pakai scoring gitu, Pak ya? Oke, ya, ya, ya. Gigi, sebelum gitu ya, saya tanya dulu ya, Mbak Niken ya. Iya, Pak. Ini kan kita ngumpulin data ya. Kalau kita urutkan dari pelajaran yang kita ikutin gitu ya. Dulu kan kita mencoba untuk membuat zona nilai tanah ya, peta itu ya, peta ZNT, masih ingat ya? Iya, Pak. ZNT-nya. Nah, iya. Mbak Andi kan sudah buat itu kan? Sudah, Pak. Boleh ditunjukin? Kalau ini mah gampang kalau Yang yang peta. ini. Ya, yang peta. Iya. Yang ini, Pak ya? Ya, oke ya. Mbak Andi kan rumahnya ada di mana? Saya ada di zona AG ini, Pak. Zona AG ya. Mbak Andi kan sudah mencoba untuk melakukan analisis berapa NIR-nya untuk zona-zona itu. Khususnya untuk AG deh. Oh, belum, Pak, kalau itu. Oh, ya, ya, ya. Itu yang perlu ya, pertama kali itu. Jadi kita coba lakukan dari semua data yang kita peroleh tadi, kita pilih minimal 3 ya, yang paling sesuai, gitu ya. Di wilayah AG yang di warna merah itu Pak, ini kan dapat data nggak? Oh, saya itu udah ngelompok ini, Pak, sesuai ini. Kayak gini gitu, Pak, maksudnya. Oh, per kode ya? Iya. Di AG berarti udah dapat berapa itu? 1, 2, Oh, banyak. 6, Pak. Oh iya. Nah, kalau seperti ini kan datanya enak ya. Untuk kode AG udah paling gampang gitu ya. Oh, yang lain-lain juga itu ya, AF juga banyak, AI juga ada. Iya.
Nah, kayak AC gitu kan. Kalau kita ingat di SE25 ya yang pernah saya bagikan itu di alternatif 1 ya. Alternatif ingat nggak itu? Alternatif 1. Jadi kalau ada kayak tadi di zona AG, kita sudah mendapatkan 3 data di situ. Nah, itu tinggal kita rata-ratakan aja. Ya. Cuman sebelum itu kita harus lakukan penyesuaian dulu. Penilaian itu kan merupakan suatu proses untuk mengestimasi nilai untuk tujuan tertentu pada saat tertentu, betul ya? Betul, Ya, Pak. nah, tujuannya apa? Kalau umpamanya kita anggap aja di sini biasanya sih ya kalau untuk melaksanakan penilaian pasal ini pasti kita akan melakukan penilaian untuk kepentingan PBB, betul ya? Ya, PBB kalau kita lihat di Undang-Undang PBB seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu ditentukan berdasarkan kondisi objek pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Sehingga bisa kita pastikan nilai yang kita buat adalah nilai tanggal 1 Januari tahun pajak. 2021 boleh, 22 boleh gitu. Ya, tapi untuk latihan boleh juga umpamanya kayak Mas Fahri atau Mbak Nikon. Senangnya tanggal 25 Januari. Kenapa? Karena itu pas ulang tahun saya atau ulang tahun pacar saya. Ya boleh juga. Tapi data yang kita peroleh kita jadikan ke kondisi itu dulu gitu ya. Paham maksud saya? Makanya ada penyesuaian waktu jenis transaksi ya. Betul ya. Iya, Dijadikan Pak. ke tanggal penilaian dulu. Oke, sudah ketemu jadi seperti itu ya. Baru nanti dari 3 data yang di kode AGI itu ya kita samakan dulu ukuran apa namanya itu? Dasar ukuran variabel kita gitu ya. Bapaknya rupiah per meter persegi ya. Atau ribuan rupiah per meter persegi. Ya. Ribuan rupiah berarti nolnya 3 kita hilangi. Gitu ya di belakangnya. Jadi harga yang kita peroleh kita bagi dengan luas dulu. Ya. Kan ya. Sehingga ketemu dia rupiah per meter persegi tanah kosong. Kalau dia ada bangunan, kita kurangkan dulu dengan nilai bangunan. Ya, nilai bangunan itu boleh bagaimana aja caranya menghitung boleh. Yang paling gampang seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat kita bicara mengenai penilaian asal bangunan. Kita pakai aja di BKB, kita pakai aja sarana pengumpulan datanya itu adalah SPOP atau lampiran SPOP. Kita hitung aja secara manual menggunakan formulir penghitungan kemarin itu. Ketemu kan nilai bangunan, dikurangkan, ketemu nilai tanah, dibagi luas tanah, ketemu per meter perseginya harga tanah. Gitu. Ya. Nah, ini Mbak Nikan sudah mendapatkan per meter persegi ya, seperti itu ya. Ya Mbak ya. Itu per 1 Januari ya, dalam kondisi 1 Januari ya. Betul ya? Atau kondisi tertentu, tanggal tertentu enggak? Belum. Oh, ini apa harganya ini waktu transaksinya itu? Transaksi. Oh ya, jadi dijadikan dulu dia ke harga kondisi penilaian kita ya. Iya, Pak. Ya. Setelah ketemu itu, nanti tinggal ditambahkan terus dibagi. Pokoknya di situ ada 5, ya udah nggak apa-apa kita pakai 5-5-nya. Data satunya di AG itu berapa, 2-nya berapa, 3-nya berapa, plus bagi 5. Ketemu nirnya. Kan kita nggak perlu melakukan penyesuaian fisik lokasi lingkungan kan? Kan datanya sudah di situ-situ kan ya? Ya nggak usah lagi, wong sudah sama pasti gitu. Ya, oke. Nah, itu malah enak itu datanya seperti itu ya. Tinggal kita jadikan dulu dia per meter persegi sama dalam kondisi tanggal tertentu ya. Terus nanti dijumlahkan dibagi dengan pokoknya cari rata-rata aja deh. Nah, bagaimana kalau nggak dapat di sono itu kodenya data pasarnya? Boleh kita pakai yang di luar itu. Ya, kita bisa masuk ke alternatif 2 gitu ya. Atau alternatif 3 gitu. Jadi data dari pihak luar, dari luar daerah itulah. Nah, sederhananya seperti yang saya kasih kemarin itu cara menghitungnya ya.
Jadi kita coba lihat gambarnya lagi, gambar state entry-nya. Nah, umpamanya kayak kode AA, berapa NIR-nya kita cari. Kalau kebetulan kita punya data kode AA, ya tinggal itu aja kita rata-ratain gitu. Ya. Kalau enggak, kita ambil dari zona lain, wilayah lain lah, ya. Maka kita sesuaikan dia secara fisik gimana, secara lokasi gimana, secara lingkungan gimana. Nah, variabel fisik, lokasi, dan lingkungan itu mau diproksi pakai apa? Itu saya serahkan ke teman-teman. Karena kondisinya kan setiap daerah beda-beda. Betul ya? Daerahnya Mas Fahri mungkin berbeda dengan daerahnya Mbak Niken. Ya, bisa juga berbeda dengan daerahnya Mbak Tiara Putri. Ya, berbeda juga dengan daerah saya. Waktu itu saya kasih contoh ya, yang menghadap ke laut, justru bisa lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang ada di pinggir jalan. Kenapa? Karena memang di situ akan dibangun fasilitas pariwisata. Jadi dia mencari view ke laut. Ya, begitu juga yang menghadap ke sungai di Ubud, saya bilang gitu ya. Bisa lebih mahal dibandingkan dengan jalan raya Ubud. Kenapa? Karena memang mereka akan membuat villa jauh dari keramaian, memiliki view ke sungai itu. Ya, itu kan beda-beda, kira-kira gitu. Nah, itu teman-teman lah yang menentukan kira-kira variabel apa yang berpengaruh. Tentu harus didasari dengan teori, gitu ya. Teori yang mendukung, gitu. Ya, teorinya dari mana? Bisa dari buku, bisa dari jurnal-jurnal. Biasanya sih para peneliti itu bilang ilmu terbaru itu ya ilmu dari jurnal itu, gitu. Ya, jadi mereka biasanya mendasarkan pada teori-teori lama, terus oh inilah teori terbarunya seperti ini, kira-kira gitu. Ya, nanti Mbak Nikon tolong dicari nilainya semuanya ya, AA, AB, AC, AD, dan seterusnya ya, dengan melakukan analisis sederhana yang saya buat waktu itu, jadi 3. Nah, nanti umpamanya kalau Mbak Nikon kan sudah ketemu nih di AG, rumahnya kan ada di situ ya, rumahnya Mbak Nikon kan ada di seputaran AG itu ya. Iya Pak, di sini. Yang merah itu. Nah, nanti kan ketemu itu rata-rata yang tadi, ketemu umpamanya, ketemu di sana 500.000 per meter persegi. Berarti nilai tanahnya Mbak Niken, ya 500.000 per meter persegi. Dikalikan aja luasnya. Nah, segitu itu loh nilai tanahnya Mbak Niken. Gitu. Ya. Begitu juga tangga-tangganya nanti sepanjang AG itu ya segitu per meter persegi. Tinggal dikalikan luasnya, umpamanya sebelahnya Mbak Niken luasnya berapa? 200 umpamanya. Tetangganya luasnya 100, berarti tetangganya 500 dikali 100. Mbak Niken 500 dikali 200. Ada tetangganya lagi luasnya berapa? 400, berarti ya 500 kali 400. Segitu nilainya gitu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa Pak. Oke. Nah, nanti ini yang lain juga minta tolong dibuat dulu ya. Dibuat ini, dihitung NIR-nya berapa. Nah, yang paling mudah ya contoh yang saya berikan, tapi kalau mau detail, monggo silakan dibaca di SI25 yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Gitu. Oke, nah di sini kita ketemu, kita simpulkan nilai tanah rumahnya Mbak Niken 500.000 per meter persegi. Nah, kita baru lanjut ke yang quality rating, coba Mbak, yang data tadi, yang ke quality rating. Excel-nya tadi. Oke. Nah, ini coba dijelaskan. Yang quality rating yang mana ini? Ya. Iya Pak, ini Pak. Variabelnya apa aja sih Pak? Untuk scoringnya itu harus skala 1 sampai 10 apa gimana Pak? Oh, bebas, bebas, bebas. Bebas. Yang penting dia membedakan. Karena ini yang menurut saya paling berpengaruh itu sama sih kayak luas bentuk, terus lebar, kontur, sama
ketinggian ini Pak yang menurut saya paling penting, soalnya kan di sini tuh kayak rawan banjir gitu kan Pak. Terus untuk parameter lokasinya saya ambil jarak dari CBD, lebar jalan, perkerasan, aksesibilitas, sama posisi tanah. Kemudian untuk parameter lingkungan yang menurut saya paling penting tuh ya banjir sama tingkat kemiskinan. Soalnya rata-rata orang di desa saya tuh menghindari untuk nyari tanah di daerah rawan banjir gitu. Soalnya di sini di aliran sungai gitu kan, daerah aliran sungai gitu Pak. Jadi ini bobotnya udah 100% ya? Yang paling Iya Pak, ini. Iya. Udah 100 itu ya? Oke. Sudah. Ya. Nah, jadi bobotnya itu 200% ya. Sorry, 100% ya. Oke. Berikutnya, masing-masing variabel itu kita kasihkan apa? Skor, gitu ya. Iya Pak. Nah, skor itu kita yang menentukan. Yang penting dia membedakan, gitu ya, membedakan dan sesuaikan dengan teori, gitu ya. Yang kan angka kan ya 1 Iya, sama 10 berarti kan gedean 10 kira-kira gitu lah ya. Iya. Kalau dia berbanding lurus berarti yang kecil dikasih skor kecil, yang gede dikasih skor gede gitu ya. Kalau dia berbanding terbalik atau minus, kayak jarak ke CBD umpamanya. CBD-nya harus kita tentukan. Kalau di sini CBD-nya apa, Mbak? Kalau CBD pusat kotanya Pak, Eh, berarti jarak ke Kalau nol kotanya gitulah kira-kira. Iya. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian, jangan kita selalu berpatokan kepada nolnya kota gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti kalau terlalu jauh jaraknya nanti nggak berpengaruh lagi dia. Karena kalau kita lihat kan teori perkembangan kota itu kan ada ya. Setiap saat kan akan ada CBD baru ya. Contohnya kayak kita di STAN deh ya, di kampus STAN. Di situ kan kabupatennya apa? Tangerang Selatan ya. Masa kita harus ke nolnya Tangerang? Kan enggak. Padahal CBD-nya di situ mungkin aja STAN. Makin dekat ke kampus STAN, makin tinggi nilainya. Jadi kita yang menentukan CBD-nya. Ya. Tapi saya nggak melarang teman-teman pakai ke nolnya kota, nggak apa-apa. Tapi kalau jaraknya jauh dari rumah dari daerah itu ke nolnya kota kira-kira 30 kilo umpamanya. Nah itu kan sudah habis pengaruhnya ya. Sudah habis pengaruh. Jadi orang nggak ke sana lagi pengaruhnya kenapa milih di daerah itu gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita harus mencari CBD gitu kan ada. Itulah sesuai dengan teori perkembangan kota. Nah, saya yakin teman-teman sudah baca. Itu ya. Nanti dikasih masing-masing skor. Oh, ini udah dibikin ya. Luasnya kurang dari 200 sekian. Bentuknya tidak beraturan gitu ya. Oke. Kultur tidak terjal miring, agak miring rata. Jenis tanah sudah diolah antara mentah, antara matang. Itu kenapa kok sama ya? Antara sama antara gitu. Sebenarnya ini untuk membedakan aja Pak antara sulit diolah sama mentah, terus mentah sama matang. Oh, gitu ya. Di tengah-tengahnya itu ya. Oke, Iya ya. gitu. Iya, boleh. Tapi harus bisa dijelaskan nanti. 60 sampai 7 jarak ya lebih besar. Oh, ini kilometer ya itu ya. Iya Pak. Saya ambilnya CBD pusat kota soalnya rumah saya deket Pak, nggak Nggak terlalu apa-apa. jauh. Ya, nggak apa-apa. Itu lebih besar dari 7 kilo gitu maksudnya ya.
Ya, oke. Terus berikutnya lebar jalan, makin lebar makin tinggi. Perkerasan, ada perkerasan makin mahal, gitu ya. Akses sangat sulit sampai sangat mudah. Ya. Posisi tanah, oke. Banjir, ya tidak rawan banjir. Ya. Kebisingan sangat bising, tenang. Ya, berarti ini kemungkinan untuk perumahan ya. Ya, nah dari situ berikutnya ke data tadi berarti ada Pak ya. Iya, Pak. Nah, coba dilihat. Ini, Pak. Dan masing-masing dimasukin itu skornya ya sama terus nanti dikalikan dengan bobotnya masing-masing ya. Iya, Pak. Terus terakhir di ujung akan ketemu quality score, betul? Iya, tapi saya belum bikin yang itu, Pak. Oh, belum bikin ya. Iya, Nanti baru scoring. nanti dimasukkan ke sini, terus nanti dikalikan ya bobot sama skornya ya. Masing-masing bobotnya. Ini kan skor-skornya ya. Iya, Terus Pak, baru scoringnya. ya nanti dikalikan W-nya ya, kan W kali S gitu ya. Sigma W kali S itulah QS kan gitu ya. Nanti harganya disesuaikan dulu ya, rupiah per meter persegi barangkali ya. Udah ya, Di? Oh, udah sebelah kanannya ya. Harga per meter persegi. Oke, nanti dari sana langsung kita lakukan regresi ya. Regresi atas ini. Ya, dua variabel ya, harga dan quality score gitu ya. Ya, Mbak Niken ya. Harga per meter persegi itu Y-nya, X-nya quality score. Quality score-nya itu adalah merupakan penjumlahan dari W kali S. Ya. W itu bobot yang 8% dan seterusnya itu dikalikan dengan S-nya. Ya. S itu skor yang kita kasihkan. Oke. Nah, nanti akan ketemu dia persamaannya. Oh, belum ya? Belum sampai ke situ ya, Mbak ya? Belum, Pak. Saya belum bikin quality score. Nah, nanti kalau Mbak Niken sudah ketemu persamaannya, terus nanti coba dimasukkan data-data dari tanahnya Mbak Niken. Gitu. Tanah kita sendiri ya. Kayak tadi di sini ada luasnya Mbak Niken berapa? 300, masukkan 300. Lebar depannya berapa? 7, masukkan 7. Bentuknya seperti apa? Masukkan. Seterusnya. Nah, nanti akan ketemu Y-nya kan ya. QS-nya kan kita ganti kan. Sama kan modelnya seperti ini. QS-nya kan akan ketemu kan. Masing-masing QS untuk rumah Mbak Niken juga ketemu. Sama dengan QS-nya data nomor 1 deh. Sama dengan data nomor 30 deh. Kira-kira gitu ya. Nah, QS-nya diganti. Nah, akan ketemu nilai rumahnya Mbak Niken. Ya. Saya. Nanti coba dibandingkan dengan hasil yang pertama tadi. Di kode AG itu berapa nilainya. Terus di sini tuh ketemunya berapa. Ya. Dengan kita masuk ke skor dengan bobot. Ya, bagaimana hasilnya? Ada nggak perbedaan? Ya. Gitu ya. Ya, Terus Pak, terakhir baru kita regresi. Ya. Yang regresi udah sampai mana coba? Yang regresi bergandanya. Ada? Oh, ini. Saya sudah sempat nyoba regresi sih, Pak. Tapi Gimana? kayaknya ini kayak ada outlier gitu, Pak, mungkin. belum tentu ya. Iya. Belum tentu. Kita harus cek lagi gitu ya.
Nah, pertama ya yang kita cek untuk di kelas ini ya. Di kelas ini itu berarti untuk yang advance lagi nggak cukup, tapi perlu ya. Nggak cukup hanya dengan seperti ini, tapi ini cukup ada lagi yang perlu gitu ya, tapi ini sudah cukup. Syarat cukup dan syarat perlu kan ada itu. Yang pertama kita lihat adalah R square-nya dulu gitu ya. R square-nya. Nah, di situ kita bisa lihat ada berapa? 85% ya, Mbak ya. 85,13%. Artinya secara bersama-sama ya, semua variabel yang kita pakai itu berpengaruh sebesar 85% terhadap nilai tanah. Berarti masih ada error kurang lebih 15% ya. Cukup nggak itu? Ya cukup. Ya. Jangan sampai kebalikan, R square-nya 15%, errornya berarti 85, berarti yang kita pakai tidak menunjukkan, tidak berpengaruh signifikan, kira-kira seperti itu. Tidak berpengaruh signifikan terhadap yang kita prediksi. Nah, dari situ baru kita cek tandanya, koefisiennya. Coba lihat hasilnya yang sebelah kiri. Nah, di situ. Variabel 1. Oh, belum dikasih nama sih ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih nama ya, Pak. Itu kan tandanya kan min, kan kita uji tanda ya. Iya, Pak. Nah, uji tanda, variabel satunya apa tadi, Mbak? Luas. Datanya. Satunya apa tadi? Ya ini, nih. X variabel Luas, Pak. 1. Luas. Itu tandanya negatif. Di min ya. Betul Iya, ya? Pak. Min 103. Kalau kita lihat teorinya, gimana itu? Sesuai nggak? Artinya kalau dia min, berarti pengaruhnya itu berbanding terbalik. Artinya makin luas, harganya makin murah. Betul gitu? Untuk batasan tertentu lah. Kalau ini kan dia perumahan, jadi nggak mungkin ini untuk yang luas banget, nggak mungkin. Iya, Pak. Tapi rata-rata tanahnya luas-luas sih, Pak, di sini. Yang dijual itu maksud saya, yang dijual itu, yang data transaksinya berapa? Iya, rata-rata Saya nggak lihat tadi. luas-luas, Pak. Berapa? Ini, Pak, luasnya yang ini. Bukan nggak sampai 1 hektar gitu kan? Nggak kan? Nggak sampai, tapi 500, 400-an gitu. Artinya masih, kalau kita lihat di analisis itu pasar properti, untuk luasan properti seperti itu masih banyak peminatnya gitulah ya. Jadi masih banyak orang yang mampu membeli dengan harga yang sekian per meter persegi. Artinya kalau secara teori makin luas seharusnya makin mahal ya. Maka seharusnya tandanya positif gitu. Ya. Nah, ini mungkin data kita yang salah atau biasanya sih pasti datanya yang salah gitu ya. Ada data yang seharusnya nggak kita pakai gitu. Nah, disitulah biasanya kita lakukan uji Outlier. scatter diagram ya, scatter diagram untuk mencari ada nggak data yang outlier di situ, gitu ya, Mbak ya. Jangan-jangan ada satu data yang jauh sekali menarik ke bawah sehingga dia pengaruhnya bisa minus. Nah, itulah fungsinya kenapa kita butuh data yang banyak. Karena data itu akan kita seleksi lagi. Jangan sampai data itu mengganggu estimasi kita. Gitu. Gara-gara satu data menarik yang lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua kita lakukan. Yang pertama kita lakukan melihat R square-nya. Ya. Yang kedua kita lihat tandanya. Ya, kalau masih salah biasanya sih dia data kita yang sering salah. Ya. Terus variabel kedua apa itu, Mbak? Banyak variabelnya 13. Bentuk, Pak. Bentuk.
Oh ya, positif ya, makin bagus, makin naik harganya gitu ya. Berarti oke. Variabel ketiga. Oh itu yang di sebelah itu ya, lebar depan Iya, itu ya. ini, Pak. Iya. Berarti positif. Oke ya. Variabel 4. Kontur. Oh, Kontur. positif juga ya. Variabel 5 negatif. Jenis tanah. Nah ini. Kan kemungkinan salah itu ya. Harusnya kan positif juga ya. Makin bagus dia, makin tinggi nilainya ya. Betul ya? Jadi ini nggak ada hubungan dengan skor-skor ya. Nggak ada hubungannya dengan Iya, skor. Pak. Kita hanya melihat variabel yang parameter tadi itu. Ya, yang diwarnai hijau. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi kemungkinan itu masih salah. Nah, nomor 6, jarak itu positif justru. Padahal harusnya kan negatif ya. Teorinya kan gitu ya. Nomor 7, Iya, Pak. variabel 7, lebar jalan. Harusnya positif, itu negatif malah. Ya. Terus yang ke-8, perkerasan. Negatif juga, harusnya positif. Yang ke-9, akses makin bagus, makin baik. Oke. 10, posisi tanah. Oke, positif ya. 11 posisi tanah ya. 11 posisi tanah positif. Terus 12 banjir. Tidak banjir harusnya positif ya, Mbak ya. Ini Iya, Pak. kebalik ini. Ini salah mungkin 12 juga. 13 tingkat kebisingan. Harusnya positif juga. Nggak bising kan gitu ya. Nggak Iya. bising. Ya. Nah, itu ada beberapa yang masih belum sesuai dengan teori. Itu ada dua kemungkinan ya. Teorinya yang salah atau kita yang salah. Nah, kemungkinan besar sih kita yang salah lah gitu ya. Kita ngaku kita salah. Salah kita dari mana? Biasanya dari data ya. Coba nanti dicek lagi dengan itu scatter diagram tadi. Ya. Kalau dia belum sesuai dengan teori, harusnya ada beberapa data yang kita keluarin barangkali. Ya, yang kita nggak ikutkan di dalam analisis ini gitu. Makanya nanti untuk ngecek scatter diagramnya di Excel kan bisa juga ya. Kita pilih dua variabel, harga dan apa yang kita mau cek kayak tadi, datanya lebar depan. Udah kita regress kita pilih di situ scatter diagram. Kalau sudah sesuai dengan teori positif berarti dia ke atas, negatif dia ke bawah gitu ya. Kan pernah saya gambarkan itu ya. Kalau positif dia ke atas red gitu naik. Kalau dia garis regresinya ya. Kalau dia negatif berarti dia turun ke bawah. Red. Kelihatan cursor saya. Gitu. Ya. Oke, nanti diulang lagi ya, Mbak ya. Iya, Pak. Nanti kira-kira itu aja yang perlu kita kerjakan. Baru nanti kita buatkan persamaan. Karena di sini masih salah, jadi belum lah ya. Jadi Mbak Niken belum selesai dia kerjakannya. Nanti silakan nanti dicoba dari data-datanya itu, baru nanti kita kerjakan lagi. Ya. Itulah lamanya kita dalam melakukan analisis ini teman-teman ya. Jadi nggak bisa sekali jalan langsung jadi, nggak bisa. Saya yakin nggak bakalan bisa. Karena ya seperti inilah yang akan terjadi. Makanya orang bisa berhari-hari melakukan ini aja. Malah bisa nanti di lapangan ternyata kurang variabel, kurang data, dan seterusnya. Ya, hanya untuk mendapatkan, ini kan istilahnya kita memilih model ya. Memilih model dengan cara yang paling mudah. Ya, hanya dua itu. Secara bersama-sama dia gimana, secara sendiri-sendiri dia gimana. Sendiri-sendirinya kita lihat dari tandanya, makanya disebut uji tanda. Mbak Niken, saya kira itu nanti tolong diini lagi, biar nanti pada saat ujian sudah oke ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mbak Niken. Yang lain ada nggak yang mau menyampaikan hasil kerjaannya? Sama-sama kita diskusi nih, biar nanti pas ujian udah oke semua, nggak saya salahin ya.
Ada? Mbak Putri gimana? Atau cowok deh sekarang? Mas Fahri dia dapat data banyak. Cowok dulu. Terakhir baru cewek biar kelihatan suaranya merdu Mas Fahri. Saya Mas Fahri. masih ini Pak, masih ngurangin nilai bangunannya Pak. Oh belum dapat data. Datanya udah ada, cuman paling ada 2 sampai 3 data gitu masih belum dapat nilai bangunannya Pak. Tapi sudah ini ya, sudah mencoba untuk melakukan analisis seperti kemarin. Seperti yang ditunjukkan Mbak Niken tadi. Kalau untuk analisisnya masih belum Pak. Belum, oke. Belum. Ya. Saya baru buat bobotnya aja, tapi skornya belum ada gitu Pak. Oke. Ya, nanti dilanjut dulu ya Mas ya. Jangan sampai kelabakan pas ujian. Ujiannya cuma 2 jam. Ngerjain ini harusnya 2 minggu, 3 minggu baru selesai. Mas Maulana gimana? Malah hang dia. Halo Pak, kedengar nggak Pak? Kedengeran. Kalau saya, karena kan saya udah waktu itu udah bilang ke Bapak ya, minta izin mengumpulkan datanya karena kota saya kecil gitu. Jadi saya sama teman-teman kota saya kumpulin data bareng gitu. Nggak Jadi apa-apa. saya campur gitu datanya. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. masih segitu sih, tapi saya bingung dikurangin bangunan. Kalau teman saya itu di kelas lain, dia pakai nilai konstruksi katanya, nilai konstruksi per meter, nilai bangunan dari konstruksi itu Pak per meter. Jadi nggak pakai DKP. Kayak gitu boleh nggak Pak? Jadi boleh. Lebih gampang gitu kan ya. Boleh. Ada kan itu indeks biaya konstruksi gitu ya, yang diterbitkan oleh PU ya. Atau ada di peraturan PU itu juga ada yang biasanya kita pakai untuk KMS kalau di kantor pajak. Bisa juga, nggak ada masalah. Tinggal dikalikan luasnya gitu. Oh, ya. Okay. Tapi kan kenapa saya minta teman-teman untuk menghitung sendiri sambil latihan gitu loh, ya. Kapan lagi kita latihan kalau nggak sekarang? Ya nggak. Kalau tinggal kali-kaliin sih gampang aja gitu. Saya nggak usah ngajar di sini juga, nanti kasih aja udah selesai. Ya kan ya? Hitung bangunan, ambil aja tabel ini terus dikalikan ini. Walah, itu anak SD juga bisa. Ya, betul nggak? Terbatasan waktu Pak, kita masih banyak tugas penilaian juga, jadi mungkin Iya, saya sadar itu ya, karena sama juga saya waktu kuliah juga seperti itu. Jadi enak aja dosen itu semuanya memberikan tugas, gitu ya kan ya. Kita yang repot gitu ya. Padahal sama aja ternyata. Lebih enak ternyata jadi pegawai DJP dibandingkan jadi dosen, teman sekalian ya. Kalau jadi pegawai DJP itu pulang kita bisa tidur, nonton TV ya, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, sama istri di rumah ya, sama tetangga, main gaple di kos-kosan. Tapi begitu kita jadi dosen ternyata sampai di rumah selalu ada PR. Besok saya ngajar di STAN. Kebetulan ini kelasnya sama, mata pelajarannya saya belajarnya cuma 1. Nggak mungkin saya nggak belajar kalau saya akan mau menyampaikan. Tadi pagi saya ngajar di diklat. Ya. Ntar sore juga ngajar di diklat. Tinggal saya belajar ternyata. Malam tadi gitu ya. Padahal saya kemarin ada acara gitu. Jadi, ternyata lebih berat. Saya tanya ke teman-teman dosen, iya emangnya enak jadi dosen perintah-perintah, tapi kamu juga harus belajar dulu katanya. Seperti Pak Endarto ya sudah senior kita. Sekarang lagi udah pensiun sakit. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Ya. Boleh pakai apa aja boleh ya. Buat saya yang penting nilainya ketemu. Jadi teman-teman bisa membedakan mana nilai properti tanah dan bangunan, mana nilai tanah tok. Karena kita di sini adalah penilaian masalah tanah, hendaknya nilai tanahnya kita dapatkan. Terus bangunannya gimana? Dihilangin. Gimana caranya ngilangin? Banyak. Hitung sendiri boleh, tanya ke tetangga boleh, tanya yang punya rumah boleh. Pakai tabel tadi juga nggak ada masalah. Begitukah? Jadi belum melakukan analisis, Mas Maulana? Belum ya? Belum Pak. Oke. Masih ngumpulin sama ini Pak.
sama Ya, ya. dikit-dikit tuh. Siap. Oke. Yang penting nanti ujiannya jangan sampai kelabakan ya. Mbak Putri gimana? Saya juga belum melakukan analisis sih, Pak. Belum ya. Iya. Yang sudah siapa? Yang sudah minimal seperti Mbak Niken tadi deh. Padahal yang kelas 1-nya tadi udah selesai mereka ya. Sudah ditunjukkan hasilnya, sudah dibaca. Mbak Diana gimana Mbak Diana? Belum, Pak. Belum sampai analisis, Pak. Belum sampai analisis. Mas Ajis? Sama apa belum? Belum. Mas Langit, Mbak Sudewa? Saya analisis juga belum, Pak. Mbak Cairina? Saya baru sampai penyesuaian data, Pak. Mengurangi nilai bangunannya tadi. Oh, data sudah dapat berapa banyak ya? 31, Pak. 31 ya. Oke deh, Mbak Tiara Putri? Saya masih nyari data, jadi belum bikin analisisnya, Pak. Belum ya. Kalau Mas Satria? Lagi proses mengumpulkan data, Pak. Mengumpulkan data. Sudah dapat berapa sekarang? Baru 12 sih, Pak. Itu juga tanah kosong. Belum lagi cari yang rumah yang dijual sih. Belum ditambah yang itu juga. Kalau dapat datanya kosong malah enak ya kan, nggak usah ngitung bangunan ya. Iya, saya tapi kalau tanah kosong di JNT saya tuh cuma 12 saja ada, Pak. Ini mesti- Iya. Coba nanti kalau sempat baca SE25 ya, terutama lampiran itu ya, biar nggak bingung lagi. Mas Fahrul Rosi, Iya, Pak. sudah sampai di mana? Masih proses ngumpulin data, Pak. Ngumpulin data ya. Terus gimana nih? Apa yang kita mau diskusikan kalau semuanya ngumpulin data? Karena ini ilmunya nggak ada sebenarnya, cuma skill aja. Kalau kita nggak latihan nggak bakalan ketemu. Ya. Siapa nih? Mas Reza? Sama Pak, saya masih proses pengumpulan data karena data saya masih kurang gitu Pak. Jadi masih proses pengumpulan. Masih ini ya. Mas Iya. Arya? Saya juga masih ngumpulin data, Pak. Ngumpulin data. Dapat berapa sekarang? Baru sekitar 10 sampai 15, Pak, kayaknya, Pak. 10 sampai 15. Wih, banyak sekali ringnya ya. 10 sampai 15. 10 sampai 12 mungkin ya. 10 sampai 15. Oke deh, kalau gitu siapa yang mau menunjukkan datanya? Mas Ajis atau siapa? Kan tadi 31 datanya. Kira-kira variabel yang akan dipakai apa? Ada? Permisi Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh. Ini Pak, saya mau nanya kalau misalnya kasusnya itu kendalanya sama kayak Niken tadi ya Pak ya. Kan tadi kemungkinan datanya salah gitu. Kalau misalnya setelah saya cari regresinya itu salah gitu Pak. Dan kebetulan datanya terbatas itu gimana Pak? Kan sudah ngumpulin 30 cuman salah kan otomatis harus mengganti Pak. Nah, penggantian datanya itu nggak ada gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Lah ya tujuannya kita, kenapa saya dari awal bilang kumpulkan data sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Tapi kalaupun hanya terpaksa seperti itu, ya sudah kita pakai data yang sedikit. Tapi ya itu hasil kerja kita ya tidak bisa kita optimalkan. Kita nggak bisa anggap dia adalah merupakan persamaan yang blue gitu ya. Seharusnya mungkin bisa lebih baik kalau data kita lebih baik. Ya kan ya. Itu kan makanya kita kan belajar statistik. Kalau kita ngomong statistik kan data umumnya bukan dari populasi ya, pasti data dari sampel makanya perlu uji gitu ya.
Makin mendekati sampel, makin bagus datanya. Sampel itu apa ya? Makin mendekati populasi ya makin bagus gitu ya. Makanya orang sering pakai data hasil sensusnya BPS. Kenapa? Karena dia data populasi. Sensus itu kan mendapatkan data populasi ya. Nah, makanya orang sering berpatokan ke situ. Gitu. Ya, atau mungkin kalau kita lihat di bursa efek, dia datanya populasi yang terdaftar di bursa efek. Jadi datanya bagus akhirnya gitu. Dipercaya gitu. Kalau kita lakukan analisis dari situ, orang-orang akan percaya gitu. Termasuk data dari pajak, dari ini bisa ya. Nah, kalau kita mendapatkan data pasar, ya kita kan juga susah untuk ini ya, mewajibkan harus ada data banyak, itu kan nggak bisa. Karena ternyata di tempat kita nggak ada yang jual beli tanah, terus mau diapain? Dipaksain 30 juga nggak bisa. Dipaksain 5 kali jumlah variabel juga nggak bisa. Kalaupun dipaksain nanti malah diaur datanya, dikarang-karangkan juga nggak bagus gitu. Karena data itu kan fakta. Gitu. Makanya mengolah data atau fakta itu biar tidak terlalu banyak intervensi kita. Nah itu kita ya sama-sama belajar menggunakan 3 pendekatan tadi. Jadi teman-teman bisa ngerasain intervensi kita yang banyak di mana. Kalau kita makin banyak intervensi kita di data itu, artinya unsur subjektivitasnya tinggi. Boleh nggak? Boleh di penilaian, karena memang penilaian itu adalah art and science. Artnya itulah subjektivitas. Ya, tapi alangkah baiknya kalau ya unsur subjektivitas itu dikurangin. Gimana caranya? Ya, salah duanya yaitu tadi. Ya, kita mencoba menggunakan quality rating. Ada nggak intervensi kita? Ada. Di mana? Pada saat membuat bobot dan membuat skor. Betul nggak kan kita yang buat itu ya? Hasilnya seperti apa? Nah, itu bisa kita lihat. Kita uji dengan rumah kita sendiri. Terus yang kedua kita pakai regresi. Regresi ada nggak intervensi kita ke data? Kan nggak ada. Nah, kita ngurangin data kan gitu ya, data yang nggak baik kita keluarin. Gitu. Tapi kita nggak masuk sama sekali ke data. Ukuran lebar ya sudah kita hitung berdasarkan meteran lebar. Ukuran jarak ke CBD kita hitung berdasarkan jarak ke CBD. Tapi tadi ada beberapa data yang data kualitatif yang dikuantitatifkan. Kayak tadi ya, bising, tidak bising, itu kan data kualitatif sebenarnya. Tapi kita kuantitatifkan. Boleh nggak? Oh boleh, nggak ada masalah. Memang tata cara di dalam statistik itu seperti itu. Karena di sini kan kita ngomongin masalah kuantitatif survei gitu ya. Jadi cara kuantitatif. Ya data kualitatif ya kita kuantitatifkan. Kayak kemarin contoh saya kan 1 dan 0 kan ya. Ada, tidak ada gitu kan. Kualitatif sebenarnya itu. Teratur dan tidak teratur. Yang tidak teratur saya kasih 0, yang teratur 1. Dummy data istilahnya, dummy. Begitu teman-teman. Ya, nah di situ kan nggak ada, ya berkurang lah, sangat jauh berkurang unsur intervensi kita terhadap data. Nah, itu dianggap lebih lebih objektif penilaiannya. Tapi bisa kita uji dengan apa? Yaitu tadi kita cek lagi. Tadi dengan yang pertama berapa nilainya, dengan yang kedua berapa nilainya, dengan yang ketiga berapa nilainya. Yang mana yang paling benar? Yang tahu kita. Ya kan ya? Yang tahu kita. Data kita itu seperti apa? Yang tahu itu kita. Tapi orang boleh menguji dong, ya kan gitu ya. Yang diuji pasti datanya. Gitu. Ya. Ya. Minta tolong deh teman-teman. Minta tolong teman-teman dibikin deh. Ya. Ada yang sudah sampai di mana gitu. Kalau Mas Fahri boleh ditunjukkan datanya seperti apa dan kira-kira variabel apa yang mau dipakai untuk nanti melakukan analisis. Kalau tadi kan Mbak Niken ada 8 variabel ya. Dan diberi bobot dan seterusnya. Itu ya seperti itulah jalannya kira-kira.
Makin banyak variabel ya makin banyak kita harus mengukurnya. Ini langsung share screen aja, Pak. Ya, silakan. Kita sampai jam berapa ya? Eh, 15.10, Pak. 15.10. Sekarang Iya. jam, masih lama. Iya. Ini Pak datanya, Pak. Sebentar ya, Mas ya. Iya, Pak. Mana dia? Ini formulir pengumpulan data ya? Iya, Pak. Untuk Iya. variabel yang quality ratingnya tuh saya ngambil yang ini, Pak. Bisa digedein dikit nggak, Mas? Kok nggak kelihatan sama sekali? Oh ya. Nah, ini dari awal, oke, ini bagusnya. Jadi ini formulir pengumpulan datanya. Oke. Jadi dijadiin satu di sini, ya. Jarak ke Bandara Kuala Namu. Oke, ini nomor D ini sudah 100% ya, Mas ya. Ya. Biar nggak nanti ini, ya. Boleh seperti ini ya, tapi ya kita repot jadinya. Semuanya akan kita tulis 10%. Ya. Kalau di formulir cukup formulirnya aja deh ya. Jadi di sini kita kumpulkan data F sama F-nya aja deh ya. F-nya aja di sini. F-nya aja. Nanti D-nya itu kita kumpulkan kita buat tabel gitu ya, tabel yang kayak Mbak Niken tadi loh, Mas. Ya, biar nanti di sana dia ngumpul. Kalau di sini nanti kita lama ngisinya ya, lama nggak ngisinya. Ya, dan juga nggak berfungsi di sini 10%, 5% dan seterusnya nggak berfungsi kan nggak ngapa-ngapain gitu dengan data itu kan ya. Yang kita catat di sini kan cuma E itu aja ya, kolom E itu. Lebar depannya 6, luasnya 90, bentuknya persegi panjang, terus jarak ke pusat kota sekian, ke bandara sekian, ke jalan tol sekian. Kan itu aja yang kita cari. Lingkungan ya mungkin nanti ditambahin lagi. Ya. Saya kira nggak ada masalah, Mas, kalau sampai pakai variabel yang seperti ini. Terus itu tabel itu ada nggak yang Excel-nya yang satu tabel gitu untuk semua datanya dari berapa data? 14 dan seterusnya. Kalau yang untuk disatuin belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Belum ada, Pak. Iya. Nah, kalau yang ini, Mas, peta yang pertama kita buat, peta ZNT yang pertama kita buat. Sebentar, Pak. Nah. Apakah sudah terlihat, Pak? Kurang gede dikit aja deh. Mata tua, maklumlah mata tua. Ya. Mas Fahri rumahnya ada di mana? Yang di sini, Pak. AE ya? AE, Pak. Ya. Nanti kira-kira di AE itu ada nggak data yang sampai dapat 3? Dari yang 30 tadi ada 3 data, Pak. Oh ya. Di AA? Kalau di AA itu 1, Pak. 1 ya. Berarti kan boleh kalau di AE kalau 3 data kan bisa itu aja kita rata-rata ya. Ya, Pak. Nah, kalau di AA karena cuma 1 kita akan 2 lagi di luar itu ya. Oke, bisa dari AA, AE, bisa dari AB gitu ya. Silakan aja ya. Tapi lakukanlah perbandingan penyesuaian tadi gitu. Ya. Nah, nanti bisa dapat di situ. Di AE itu Mas Fahri dapatnya berapa rupiah per meter persegi. Jadi saran saya sih kalau ini menyamakan unit
analisis gitu ya. Menyamakan unit analisisnya untuk harga kita pakai aja rupiah per meter persegi ya. Atau mungkin ribuan rupiah biar nggak terlalu panjang ya per meter persegi. Tinggal nanti pada saat akhirnya itu dikalikan 1000 gitu. Karena sering kita salah pada saat sudah membacanya, ngerjainnya sudah benar pada saat membaca nilainya di situ tinggi. Salah, kita lupa kita dengan ukuran variabel kita tadi gitu. Sehingga nilainya kurang gitu. Ya. Karena kita apa? Nggak latihan, makanya saya pinginnya kita latihan gitu. Ya, membaca hasilnya terus memasukkannya seperti apa gitu biar kita semuanya ini, karena pas ujian rasanya pasti beda. Teman-teman akan merasa grogi dan seterusnya ya. Gitu ya. AE nanti coba dengan menggunakan quality rating ya. Coba lagi data yang tadi Mas. Oh, belum dibikin ya satu tabel ya. Membuat skornya juga belum berarti ya Mas? Belum Pak. Ya, ya. Oke, nanti dibuat skornya dulu ya, baru nanti dihitung quality skornya. Ya. Baik Pak. Oke, Mas Fahri. Ada yang ditanyain nggak? Ada masalah nggak, Mas Fahri ngerjain? Saya masalah di data sih Pak sebenarnya Pak. Data ya. Ya, karena kemarin tuh mentoknya itu 31-32 gitu Pak. Cuman ya. yang beberapa data itu kayak dijual cepat penawarannya gitu Pak. Jadi nggak saya ambil. Terus untuk tanahnya itu kalau di dekat-dekat rumah saya itu karena banyak industri gitu ya Pak. Jadi ukuran tanahnya tuh sampai 17.000 meter persegi gitu Pak. Jadi takut ngaruh ke data gitu Pak. Iya. Nggak apa-apa ya. Nanti dikumpulkan aja dulu ya. Makanya saya sampaikan waktu itu dengan data yang diperoleh dicoba dulu melakukan itu tuh ya regresi itu baik yang dengan quality rating maupun dengan menggunakan regresi berganda tadi. Termasuk kalau yang ini kan cuma cukup 3 data aja, apalagi Mas Fahri di AE sudah ada 3, tinggal itu aja di rata-rata udah jadi ya kan ya. Begitu juga di AA, di AB dan seterusnya. Itu cuma melatih kita aja sebenarnya ya, melatih kita aja untuk merasakan gitu ya, bagaimana kita mengintervensi data itu sehingga kesimpulan AE mau kita bikin lebih dari yang dibuat tadi juga bisa. Begitu juga dengan AA dan seterusnya lah ya. Itu bisa teman-teman rasakan sendiri. Ya, nanti dicoba dulu ya dengan data yang sudah diperoleh ya. Baik, Pak. Oke, Mas Fahri, makasih ya. Yang lain sampai di mana ada nggak yang ingin mau menunjukkan data? Mas Bayu, boleh Mas Bayu. Saya kebetulan baru mendapatkan 15 data dan baru merinci kira-kira nanti penyesuaiannya apa aja gitu, Pak. Coba dilihatin, boleh. Baik, Pak. Benar. Seperti ini, Pak. Tapi ini baru sementara gitu, Pak. Ada lokasi ya, ada lebar depan, ada luas, ada lebar jalan, jarak ke pusat, jarak ke CBD Gading ya, keteraturan, rawan banjir, luas, harganya ada ya, harga. Ini harganya sudah rupiah per meter persegi ya? Iya, Pak, sudah saya sesuaikan, Pak. Ya. Nanti itu ditambah ya Mas ya. Dengan segini aja sebenarnya kalau Mas Bayu mau mencoba menggunakan regresi maupun quality rating sudah cukup sebenarnya untuk menghafalkan kita dalam prosesnya saja sebenarnya ya. Nanti nggak kelabakan. Terus kalau yang pertama gambar lokasinya itu ada apa? Peta ZNT-nya itu ada nggak? Baik, Pak, sebentar, Pak.
Seperti ini, Pak. Belum kelihatan. Oh ya. Coba digedein dikit, Mas. Digedein dikit. Ah, ya. Belum dikasih kode ya, Mas ya? Oh, sebenarnya udah, Pak, tapi kayaknya saya salah buka file, Pak. Oh. Kalau rumahnya Mas Bayu di mana? Andika Bayu. Saya di zona ini, Pak. AD, Pak, harusnya. Oh, yang warna itu tuh ya? Yang warna kuning ini, Pak. Ya, ya, ya. Ya. Itu kan berarti satu wilayah ya, Mas ya? Beberapa bidang yang ada di situ diberi kode AD dengan asumsi awal menurut Mas Bayu di situ nilainya sama gitu ya. Jadi coba dihitung. Sudah sempat dihitung belum? Pakai data yang ada menggunakan analisis tradisional yang saya buat. Saya pakai quality score, tapi nilai R-nya itu masih 50%, Pak. Kayaknya sebelum quality score kan kita mencoba menggunakan analisis sesuai dengan SI 25 loh, Mas, yang saya sampaikan di awal. Ya, yang manual. Kita belum masuk ke skor quality score ataupun regresi. Kalau peta yang ini kayak Niken tadi, Pak, yang kasih misalnya rentang berapa kasih skor 1 gitu ya, Pak? Enggak. Oh, apa teman-teman masih belum ingat ya, belum paham. Boleh di close, Mas, coba saya cari dulu data saya. Oh, yang materi sebelumnya sebenarnya ya. Yang begini loh, Mas. Yang waktu itu bobotnya kita hilangin aja, nggak usah. Ini variabel-variabelnya silakan pakai tadi yang teman-teman punya ya. Variabel kalau Mbak Niken tadi ada 8 di sini berarti ya. Kalau Mas Fahri ada berapa tadi? Ada berapa, Mas? Banyak juga ya. Di sini nih. Di sini nih 1, 2, 3. Kalau Mbak Niken tadi ada 8. Ya, Mas Fahri ada berapa? Silakan. Mas Bayu ada berapa? Yang lain juga ada berapa? Silakan. Ya. Nah, nanti masing-masing kode kayak tadi Mas Bayu di rumahnya ada di AD, pakai AD. Atau kalau bisa semuanya sih AA sampai AZ yang sudah sampai bikin itu dikasihkan. Mas Fahri juga sama, Mbak Niken yang lain juga sama. Masing-masing kode dianalisis seperti ini. Kita pilih datanya, data 2, data 11, data 13. Ini kan harganya yang kita cantumkan di sana kan ya, data yang pertama. Baru kita lakukan. Plus minnya ini kan kita yang menentukan ya. Ini kan teorinya tadi. Plus kalau dia lebih jelek kita tambahin. Gitu ya. Kalau dia lebih baik data pembandingnya kita kurangin. Ini di sini kalau kita baca ternyata data 2 lebih baik secara lokasi sebesar 10% dibandingkan dengan wilayah AH gitu ya. Kan bacanya gitu ya gitu ya. Atau wilayah AH lebih jelek sebesar 10% secara lokasi dibandingkan data 2 gitu kan ya. Ini kan Y-nya kan ya. Ini kan X1-nya. Ini X2-nya kan ya. Sorry. Data satunya. Ini X-nya, ini X1-nya. X2-nya ini. Ya. Y-nya ini. Ya. Gitu kira-kira. Yang ini dulu yang dibikin untuk kita. Jadi, nah teman-teman bisa ngerasain ini besar-besar ini betul-betul kita yang mengintervensi gitu. Lokasi 10% kenapa? Kok nggak 9% aja? Kok nggak 8,5%? Kok nggak 11% atau 10,5% aja gitu?
Kan gitu ya. Itu bahan perdebatan sebenarnya. Kalau Mas Fahri malah bilang, saya 15%, Pak. Ini nggak apa-apa. Itu kan pendapat. Gitu. Di sini kita dikasih kebebasan untuk mengintervensi data itu. Gitu. Tapi nanti hasilnya ini, ya itu yang akan kita coba. Oh, ternyata dengan saya mengintervensi, hasilnya sekian. Tapi nanti kalau saya pakai yang quality rating, apakah segini hasilnya? Jangan-jangan dia malah 130. Betul nggak? Ya betul. Semua nggak ada yang salah di sini. Betul semua. Cuman yang valid yang mana? Kan dilihat dari datanya nanti. Gitu. Ini dulu yang dibuat ya teman-teman ya. Jadi kan nggak banyak, nih cuma butuh 3 data kan. Nggak 30 data kan. Tapi kalau untuk baiknya ya kita pilih dari 30 itu 3 data. Tapi kalau kita terpaksa cuma dapat 3 data, ya kita pakai aja 3 data dulu. Jadi analisis ini memang dipilih untuk di SD itu karena memang disadari tidak semua wilayah dapat mengumpulkan data yang banyak, yang cukup lah. Ya, maka dipakailah yang ini. Masih ingat kan yang ini ya? Masih ya? Ini yang saya sebut tradisional. Ya. Ya ini kan nanti di ini aja karena dia hasilnya kita konversi ke dalam klasifikasi gitu ya. Yang jelas kan hasil per meternya yang ini ya. Gimana sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada nggak yang sudah sampai ke sini ngerjainnya? Mas Aditya hadir ya? Aditya Arif hadir? Baru izin ke kamar mandi, Pak. Tapi di hadir kolom ya? chat tadi, Pak, barusan. Oke, saya nggak baca tadi. Mas Fahri hadir, Mas Fakir, Isan, Langit hadir ya. Maulana hadir ya. Reski hadir. Tiara Putri hadir. Semuanya hadir. Itu yang pertama yang harus dikerjakan. Jadi tidak butuh data banyak, cukup 3 aja. Nah, nanti di situ akan bisa kita, dengan makin banyak data, oh data 1 itu kayaknya kurang bagus deh, saya ganti dengan data 2. Oh, saya dapat data lagi, ternyata lebih baik, saya ganti lagi. Itu nggak masalah. Tapi kita sudah bisa melakukan hal itu. Tentu besaran perbandingannya tadi plus minnya dengan kita ganti data ya pasti akan berubah ya, besaran plus minnya ya. Itu kira-kira untuk yang pertama seperti itu. Mas Bayu belum ya, belum ini ya. Apa namanya Mas Andika Bayu? Mengidentifikasi variabel ya, yang mau dipakai untuk melakukan perbandingan tadi. Kayak Mas Tadi udah Fahri. ada, Pak, tapi belum pasti lengkap, gitu, Pak. Iya, belum Oh, lengkap, ya. Pak. Ya, oke, nggak masalah ya. Oke, Mas Bayu, makasih ya. Nanti tolong dikerjain itu ya. Baik, Karena Pak. Terima kasih juga masukannya, Pak. Minggu depan kita akan ketemu, saya akan ngomong mengenai ASR sedikit aja ya. Itu untuk melakukan evaluasi terhadap secara umum gitu ya. Besarannya lebih besar, kalau ini kan individual ya. Untuk ngecek rumahnya sendiri gimana. Kalau saya pakai ini gimana, kalau saya pakai ini gimana. Ini teman-teman yang bisa ngerasain, kayaknya lebih cocok pakai yang ini deh. Lebih enak, lebih mudah dilakukan, lebih pasti hasilnya. Ya. Mutiara gimana Mbak Mutiara? Saya masih mengumpulkan data juga Pak, karena di daerah saya sulit. Terus kebanyakan persalahan juga Pak. Sudah dapat berapa Mbak?
Saya kemarin baru 10. Boleh ditunjukin? Silakan di share screen, Pak. Enggak. Ini kita kelas apa namanya? Kelas 50. 502, Pak. 2 ya. Bisa, Mbak Mutiara? Ini tidak mau, Pak. Share screen-nya. Enggak mau ya? Udah di Udah semuanya udah boleh mestinya. klik share tapi nggak bisa, Pak. Ada notifikasi. File apa aja omongnya? Apa bilang? Ini udah saya klik share tapi ada notifikasi tidak bisa share gitu, Pak. Filenya udah dibuka ya? Udah ya? Sudah, Pak, sudah. Kenapa ya? Ya deh, mungkin yang lain dah ya, yang lain ya. Oke, nanti Mbak Mutiara silakan dilanjut ya untuk seperti tadi ya. Jadi berurutan ya. Satu lagi deh, siapa yang mau nih sekarang? Biar sama-sama kita paham lah gitu ya. Siapa yang mau? Mbak Elena. Iya, Pak. Saya juga baru ngumpulin data. Sudah dapat berapa? 25. Coba dilihatin, Pak. Bisa dilihatin ya. Di share screen ya. Baru ngumpulin data ini, Pak. Bisa diikutin dikit ya, Mbak. Ini masih harga total ya. Ini sebelahnya. Ini yang harga per meter persegi. Nah, ini sudah tanah kosong ya, Mbak ya. Gini ya. Ada yang rumah tapi penjualnya tahu kalau rumahnya tuh harganya sekian. Jadi yang ini udah tanah kosong gitu, Pak. Jadi ini sudah tanah kosong semua ya. Iya. Walaupun di sininya ada rumah, udah dikeluarin lah harga rumahnya gitu ya. Iya, oke, jadi udah ketemu data seperti ini ya. Udah banyak nih datanya ya. Terus Mbak apa tadi? Kok lupa? Sudah ini Mbak apa mencoba untuk melakukan analisis yang pertama tadi yang saya tunjukkan. Kalau yang itu baru rencana sih Pak, mau apa aja, tapi perhitungannya belum. Baru ini. Sama yang Bapak.
Enggak satu yang pertama banget yang tadi saya tunjukkan, yang tradisional tadi tuh, yang per kode. Nah, atau mungkin petanya dulu deh, petanya di itu, peta ZNT-nya ada. Oh iya, baik, Pak. Ini Pak. Ya. Kalau lubahnya Mbak Elena dari mana? Di daerah AHA. AHA ya. Di situ dapat data nggak di situ? Ada 6. Tapi Oh, ada benar-benar pusat segini Pak, bukan Oh. belum nyebar gitu. Mungkin iya. akan dicari lagi gitu Pak. Tapi kalau sudah dianggap nilainya sama, ya ini bisa dipakai tiga-tiganya itu ya. Ya. Atau beberapa data itu ya tinggal dirata-ratain ya, ketemu nirnya AHA itu ya. Nir AHA itu berapa per meter persegi, berarti segitu nilai tanah yang ada di seputaran coklat itu ya. Nah, nanti tinggal rumahnya Mbak Elena, nanti luasnya berapa tanahnya, pokoknya 500 meter, tinggal dikalikan. Itulah nilai tanah dari rumahnya Mbak Elena. Kalau mau tanah dan bangunannya, tinggal dihitung nilai bangunannya dengan menggunakan metode tabel yang saya bilang itu ya. Menggunakan DBTB, atau tadi ada yang bilang, boleh nggak pakai yang dari PU per meter persegi sekian? Oh ya boleh aja. Gitu. Tapi itu kan rumah negara sebenarnya ya. Rumah negara. Kalau kita kan ya lebih bagus lah gitu ya kalau menurut saya. Kalau itu kan betul-betul massal. Itu kan sebagai patokan untuk ini sebenarnya itu apa namanya itu tender gitu ya, tender. Jadi tidak boleh lebih dari itu gitu. Kalau lebih dari itu dianggap merugikan keuangan negara. Tapi boleh pakai itu kok kan masalahnya. Nah di situ ketemu. Nah nanti baru Mbak Elena coba dengan menggunakan itu ya. Quality rating. Coba dilihat tadi Mbak datanya itu. Yang Excel tadi. Oh ya ini ya. Sudah dibuat itunya ya. Apa nih? Coba digede dikit agak kelihatan sekali. Baru nyari data Pak, belum dianalisis lain-lain. Belum ya. Nah tadi udah ini jenis hak boleh ya dipakai haknya ya. Ada fisik, peruntukan, luas, apalagi ke kanannya itu. Lebar depan, luas bangunan. Ya pada saat analisis nggak usah lah pakai luas bangunannya kan itu tanah kosong aja ya. Bentuk tanah, akses, lokasi. Oke, ya silakan pakai itu ya. Tinggal kalau untuk quality ratingnya nanti kasih bobot, kasih skor ya. Untuk nanti analisis regresinya tinggal udah regres aja data ini semuanya. Ya, lakukanlah uji 2 tadi, ada R, ada uji tanda. Habis uji tanda baru dibaca ya. Teman-teman sekalian, makasih Mbak Elena ya. Ya, nanti baik, dilanjutkan. Ya, minggu depan kan kita ketemu lagi nih sekali. Saya berharap teman-teman sudah selesai melakukan analisis tadi ya. Seberapapun datanya monggo, yang penting dicoba dulu sambil nanti untuk ujian nunggu menambah data boleh ya. Nah, sekarang coba dikerjakan dulu yang tadi, yang pertama yang saya tunjukkan tradisional tadi, terus yang saya bilang apa namanya itu quality score kerjakan, terus yang juga regresi kerjakan. Karena nanti saya akan ajarkan membacanya biar nggak salah lagi nanti. Kita membaca hasil regresi kita ya. Setelah kita baca, kita lakukan penilaian atas objek tertentu, mungkin rumah kita. Kalau di sini saya contohkan rumahnya kita. Atau nanti di soal dikasih data, sehingga nanti teman-teman tinggal memasukkan datanya dari yang dibuat di soal, ya kira-kira gitu. Oke. Nah, nanti baru kita akan lanjutkan bagaimana kita melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan penilaian.
Sehingga nanti teman-teman harus mengumpulkan satu tambahan data berupa NJOP-nya. Ya. NJOP itu kan menunjukkan A-nya ya. Asesmen jelas rasio kan A per S ya. Ya, A-nya itu adalah nilai penetapan. S-nya itu adalah harga yang sudah teman-teman kumpulkan. Gitu. Kalau sempat, kalau enggak ya mau diapain lagi, udah mepet sekali waktunya karena ini yang di awal aja belum selesai semua, penelitian yang penting ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian ya. Nanti di minggu depan saya sih sangat berharap sudah selesai lah, sehingga nanti bisa kita lihat sudah sampai di mana teman-teman bisa melakukannya ya. Biar nggak kelabakan pada saat kita ujian. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Maaf izin bertanya Pak. Silakan Mbak Cairina. Pak, kalau misalkan saya dapat data dari luar kelurahan saya gitu Pak, itu untuk peta ZNT-nya nanti dibuat terpisah gitu ya Pak? Maksudnya berarti nggak usah ya. Tapi nanti taruh aja di apa di tabel itu, di tabel Excel itu ya. Jadi untuk petanya nggak usah dibuat ya Pak? Nggak usah, petanya cuman itu aja bagian dari desa yang ada rumah Mbak Cairina aja ya, nggak seluruhnya gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke ya. Ada lagi yang lain? Enggak. Kalau nggak ada, saya kira cukup untuk hari ini ya. Sekali lagi, teman-teman, saya berharap sih untuk minggu depan sudah selesai semua lah. Sedapatnya data dulu, dapat 10 ya 10 dulu, dapat 15 ya 15, dapat 3 ya keterlaluan. Gitu aja. Boleh pakai 3, boleh, tapi ya keterlaluan. Teman-temannya dapat 30, dia kok 3. Gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Ya. Kita jadwalnya kan hari Senin ya. Nanti saya coba cek lagi. Jangan-jangan saya ada ngajar. Kalau memang saya ada ngajar, tolong diingetin ya Pak. Ketemunya ini ya saya bisa carikan Pak. Ini kita tolong teman-teman cari waktu ya. Saya lupa jadwalnya minggu depan soalnya. Ya. Oke, kira-kira gitu. Sampai hari ini. Selamat sore. Sampai ketemu di minggu depan. Oh ya, ininya ntar dulu saya tutup. Oke deh, ini udah selesai. Kita tutup. Ini juga udah selesai. Makasih ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih banyak, Pak.